Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggridian Pramudita, NIM 122111361. Di sini saya akan melanjutkan mengerjakan soal aplikon tentang forecasting dengan contoh soal keempat sampai ke-6. Yang pertama itu contoh soal keempat, yaitu exponential smoothing. Nah, di sini saya sudah mengerjakan tabelnya, masih sama seperti tadi. Itu di sini pada exponential smoothing alpha untuk menggunakan pemulusan eksponensial, nilai untuk smoothing konstan alpha harus dimasukkan. Jumlah ini adalah antara 0 sampai 1. Di bagian atas layar kombinasi kotak scroll atau teks akan muncul memungkinkan untuk memasukkan nilai tertentu untuk melakukan smoothing atau dengan alpha sebesar 0,5 seperti yang ditunjukkan pada layar gambar di atas. Di sini alpha for smoothingnya sudah sama ya, yaitu 0,50. Dengan catatan jika Anda memilih alpha 0, POM akan memilih nilai alpha yang terbaik. Nah, di sini selanjutnya kita klik solve. Nah, di sini akan muncul next period-nya. Di sini agak berbeda ya yang saya kerjakan dengan di materi karena terjadi pembulatan. Di materi itu next period-nya 114,38 dan yang saya kerjakan itu 114,375. Selanjutnya kita lihat grafiknya. Di sini dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan exponential smoothing metode jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 adalah 114,375, sedangkan di materi itu 114,38. Nah, selanjutnya kita edit data. Untuk contoh soal selanjutnya itu metodenya kita ganti dengan exponential smoothing with trend. Di sini untuk alpha for smoothingnya masih sama, yaitu 0,50. Selanjutnya kita klik solve. Di sini akan muncul 4 solution. Nah, di sini masih sama terjadi pembulatan. Untuk yang saya kerjakan itu next period-nya 117,5. Sedangkan di materi itu terjadi pembulatan next period-nya 118,38. Selanjutnya kita lihat grafiknya. Pada tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan exponential smoothing metode jumlah penjualan pada periode minggu ke-7 adalah sebesar 118,38 unit, sedangkan yang saya kerjakan itu 117,5. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita edit data, kita ganti dengan metode selanjutnya yaitu linear trend line model. Selanjutnya kita klik solve. Nah, di sini akan muncul 4 solution. Pada kolom metode pilih trend analysis, dalam model ini akan dilakukan peramalan menggunakan regresi dengan variabel bebasnya X adalah waktu sehingga periode peramalan bisa panjang sampai periode ke-20 atau lebih dengan perasaan regresi linear sederhana seperti Y sama dengan A plus B X, di mana Y adalah variabel terikatnya X sebagai variabel bebasnya yaitu waktu. Nah, di sini kita lihat untuk di sini 141,476 dan di materi itu 141,48 terjadi pembulatan. Nah, kita lihat grafiknya.
Grafiknya seperti ini ya teman-teman. Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan tren analisis metode jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 adalah sebesar 117,33 unit. Selain itu juga telah dihitung untuk periode selanjutnya, yaitu periode minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-20 untuk meramalkan penjualan pada periode atau minggu ke-21 atau selebihnya dapat menggunakan persamaan regresi pada tabel di atas, yaitu Y sama dengan 104,33 plus 1,86 periode, sehingga menjadi Y sama dengan 104,33 plus 1,86,21 sama dengan 143,39, sama ya. Nah, selanjutnya untuk metode selanjutnya kita edit data, kita klik multiplicative decomposition seasonal. Di sini dalam model ini harus dimasukkan jumlah musimnya, misalnya 4 musim. Nah, di sini kita ganti dengan 4. Selanjutnya kita klik solve. Nah, dapat kita lihat seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat grafiknya. Untuk grafiknya dapat kita lihat seperti ini. Demikian penjelasan contoh soal 4-6 dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.